adik-adik, kenalin aku Kasiska. Di video pertama PIMED ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran dalam fisika. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa sih besaran itu? Nah, iya benar sekali, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki satuan dan nilainya dapat dinyatakan dalam angka. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan bukan turunan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok beserta satuan dan alat ukurnya yang harus kalian ketahui. Pertama, panjang, satuan internasionalnya meter, alat ukurnya mistar. Kedua, massa, satuan internasionalnya kilogram, alat ukurnya deraca. Ketiga, waktu, satuan internasionalnya sekon, alat ukurnya stopwatch. Yang keempat, suhu, satuan internasionalnya Kelvin, alat ukurnya termometer. Yang kelima, kuat arus, satuan internasionalnya ampere, alat ukurnya ampere meter. Keenam, intensitas cahaya, satuan internasionalnya kandela, alat ukurnya lux meter. Yang ketujuh, jumlah zat, satuan internasionalnya mol dan tidak memiliki alat ukur. Selanjutnya kita akan membahas besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, kecepatan, percepatan, dan gaya, dan juga semua besaran fisika kecuali 7 besaran pokok yang sudah kita bahas tadi. Sekarang sudah paham kan apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan? Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi dalam fisika. Dimensi adalah cara suatu besaran yang disusun dari besaran-besaran pokok. Dalam sistem satuan internasional ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Cara penulisan dimensi dinyatakan dengan lambang huruf kapital dan diberi tanda kurung persegi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, ada panjang dengan dimensi L, yang kedua ada massa dengan dimensi M, yang ketiga ada waktu dengan dimensi T, yang keempat ada arus listrik dengan dimensi I, yang kelima ada suhu dengan dimensi theta, yang keenam ada intensitas cahaya dengan dimensi J, dan yang terakhir nomor 7 ada jumlah zat dengan dimensi N. Supaya kalian semakin paham, coba perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, tuliskan dimensi dari gaya. Gaya F sama dengan massa dikali percepatan. Massa memiliki satuan kilogram yang berdimensi M, dan percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat yang berdimensi L per T kuadrat. Maka dari itu, dimensi dari gaya adalah mL per T kuadrat, atau T kuadrat bisa dinaikkan ke atas, maka menjadi mL T pangkat minus 2. Nomor 2, tuliskan dimensi dari massa jenis. Massa jenis Rho sama dengan massa per volume. Dengan massa memiliki satuan kilogram yang berdimensi M dan volume memiliki satuan meter kubik yang berdimensi L pangkat 3. Maka dari itu, massa jenis memiliki dimensi M per L pangkat 3 atau L pangkat 3 bisa dinaikkan di atas, maka menjadi M L pangkat minus 3. Terdapat 5 penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya, 19,97 terdiri atas 4 angka bukan 0. Maka dari itu, angka pentingnya ada 4. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya, 404 terdiri dari 3 angka bukan 0. Maka dari itu, ada 3 angka penting di dalam 404. Ketiga, angka 0 terakhir yang terletak di belakang angka bukan 0 dan di belakang tanda desimal merupakan angka penting. Contohnya, 35,60 memiliki 4 angka penting. Keempat, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 pertama bukan merupakan angka penting.
Contohnya, 0,024 memiliki dua angka penting, karena 0 di depan angka 2 bukan termaksud angka penting. Kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan di depan tanda desimal merupakan angka penting. Contohnya, 500,2 memiliki 4 angka penting. Aturan penjumlahan dan perkalian angka penting. Pada operasi hitung penjumlahan atau pengurangan angka penting, hasilnya harus mengikuti angka taksiran paling sedikit. Contohnya, 563,32 ditambah 32,4673 sama dengan 595,7873. Karena hasilnya harus mengikuti aturan angka penting dan 563,32 memiliki dua angka taksiran dan 32,4673 memiliki 4 angka taksiran, maka hasil yang diperoleh menjadi 595,78 karena mengikuti angka taksiran paling dikit yaitu 2 taksiran. Selanjutnya, pada operasi hitung perkalian atau pembagian, hasilnya harus mengikuti angka penting paling sedikit. Contohnya, 0,6732 dikali 4,43 sama dengan 2,982276. Karena 0,6732 memiliki 4 angka penting dan 4,43 memiliki 3 angka penting, maka hasilnya mengikuti angka penting paling sedikit, yaitu 3 angka penting, menjadi 2,98. Pada hasil perhitungan dalam fisika, kalian akan menemui bilangan sangat besar atau sangat kecil. Untuk memudahkan penulisan bilangan tersebut, maka dapat dituliskan dalam bentuk notasi eksponen. Contohnya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon pada notasi eksponen ini, 3 adalah angka penting, sedangkan 10 pangkat 8 adalah orde. Cara menuliskannya, angka penting dituliskan dengan angka di atas 0 dan di bawah 10. Misalnya, 4.500.000 dapat ditulis menjadi 4,5 kali 10 pangkat 6, sedangkan 0,000045 dapat ditulis menjadi 4,5 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, materi selanjutnya adalah alat ukur. Yang pertama, mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm. Jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter bola kecil. Skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Ketiga, mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda yang sangat tipis seperti kertas atau plat logam. Skala terkecilnya adalah 0,001 mm. Dan yang keempat ada neraca. Neraca adalah alat untuk mengukur massa suatu benda dan skala terkecilnya adalah 0,1 gram. Kelima ada stopwatch. Stopwatch adalah alat untuk mengukur waktu dengan skala terkecil 0,01 sekon. Bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan tentang materi besaran dan pengukuran? Supaya kalian lebih paham lagi, kalian bisa kerjakan nih latihan soal di link yang sudah Pimet sediakan. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke deh, sampai di sini pertemuan kita ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga ikut belajar kayak kalian. See you in the next video, sahabat Pimet.